Aduh kalau untuk hal kayak gitu mah gue nggak bisa, gue nggak bisa banget. Udah coba. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali sama aku, sama dia. In this video mau ngebahas tentang, ya sesuai dengan intro barusan, aku tuh nggak bisa, hal kayak gitu nggak bisa. Emang udah coba? Lebih tepatnya nih khususnya video ini aku tunjukkan untuk orang-orang yang, atau mungkin kamu yang lagi nonton nih, yang belum apa-apa udah bilangnya nggak bisa, belum diginiin udah bilang nggak bisa. Gue nggak bisa kayak gitu, jangan gue. Sebenarnya aku udah bikin video tentang ini tuh di Reels ya, tapi kan kalau di Reels kan berpacu dengan waktu ya. Harus cepet ngomongin, tapi kalau ini mungkin lebih versi lebih santainya dan lebih lebih leluasa lah ngomongnya. YouTube long long YouTube video. Elah untuk kita yang bahkan aku juga pernah ngomong kayak gitu. Benar. Tenang dulu Lisa. Aku pun juga pernah kok yang kayak gitu. Belum dikasih tahu detailnya tapi udah keburu bilang enggak, gue nggak bisa, hal kayak gitu nggak bisa. Tapi ya kadang kalau kita pikirin kayak hal-hal seperti itu, udah keburu bilang nggak bisa. Ibaratnya oh dari mana kita nggak bisa, padahal mungkin aja kalau dicoba, udah dilatihan, udah itu mungkin aja bisa, ya nggak sih? Dan itu dalam segala aspek. Jadi ini cocok banget untuk kamu, untuk kita yang kalau misalnya setiap ditanya atau lagi ditantang suatu hal, belum apa-apa udah keburu bilangnya, aduh gue nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Tepat banget video ini untuk kamu. Bisa karena biasa. Sebenarnya kata-kata udah umum ya. Bisa karena biasa. Kalian udah bisa dengar dari manapun lah. Tapi awal mula aku tahu kata bisa karena biasa tuh sebenarnya dari mama, dari nyokap gue. Nyokap gue nggak sering setiap hari ngomong bisa karena biasa. Enggak. Cuma maksudnya ada beberapa kali. Sampai akhirnya nyantol banget di mindset gue gitu. Bisa karena biasa. Dan bener gitu. Bisa karena biasa. Coba kita kupas perlahan. Bisa karena biasa. Contohnya misalnya kamu itu nggak bisa berenang. Ambil hal yang simpel ya. Kamu itu nggak bisa berenang. Akhirnya kamu decide untuk gue mau kursus renang deh gitu. Otomatis kamu jadi punya rutinitas baru dong. Patokannya seminggu 2 kali kamu punya rutinitas atau kewajiban untuk 2 kali les renang. Terus kayak gitu terus 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, lama-lama jadi apa? Bisa berenang kan? Lama-lama jadi jago berenang kan? Bisa ngapung kan? Itu contoh hal basic, hal simple, contohnya ya bisa karena biasa. Kamu jadi bisa berenang karena kamu terbiasa untuk latihan renang. Kamu sudah terbiasa dengan berenang di air. Ibaratnya gitu lah. Kamu misalnya nggak bisa main gitar. Aduh gue nggak bisa kayak gitu. Kira kamu coba latihan otodidak dari YouTube. Aduh aku tuh nggak bisa main gitar loh awalnya. Walaupun sekarang juga nggak lancar ya. Di keluarga aku tuh yang pernah emang diniatin untuk les gitar tuh kakak-kakakku sebenarnya. Aku cuman diajarin sama mereka dan otodidak dari YouTube aja. Awalnya nggak bisa, tapi karena aku pengen, aduh kayaknya cewek main gitu tuh asik banget gitu ya. Akhirnya aku entah gimana dan puji Tuhan dan syukurnya gitu ya. Kan zaman sekarang udah sangat-sangat YouTube gitu, sangat-sangat online. Mau di mana? Social media TikTok, YouTube, Instagram itu udah sangat bertebaran di mana-mana, website untuk apa course-course gitu ya. Udah sangat banyak bertebaran untuk les secara online, ya nggak sih? Dan pas itu aku ngambil keputusan untuk dari YouTube, otodidak. Akhirnya dari kunci C, D, F, A minor, segala macam. Sekarang jadi apa? Gue bisa. Walaupun nggak terlalu lancar selancar kakak-kakak gue, tapi at least gue basic kunci-kuncinya tuh gue tahu. Itu hal seperti itu sebenarnya contoh bisa masuk ke segala aspek di kehidupan kita gitu. Sekali lagi gue ulang, bisa karena biasa. Contoh misalnya kamu punya peliharaan deh, yang paling basic, yang paling gampang. Awal mula kamu adopsi anjing atau kucing atau peliharaan kamu deh, nggak tahu, kura-kura mungkin ya. Kura-kura juga bisa dididik loh. Tapi gue belum bisa sih. Anjing kan atau enggak kucing atau enggak kelinci atau apapun peliharaan kita. Kalau emang kita mau mentraining mereka, mendidik mereka. Kamu kalau makan di sini ya, di tempat ini ya gitu kan. Entah gimana kita jadi ngedidik dia, training dia setiap hari sampai akhirnya dia terbiasa, peliharaan kita terbiasa, akhirnya mereka jadi bisa untuk taat makan ya di situ gitu kan. Di posisi di tempat yang kita udah sediain, ya nggak sih? Kita mau dia itu bisa sit down gitu kan. Anjing aku namanya Coko sit down. Awalnya nggak ngerti, awalnya setiap kita ngomong sit down dia loncat-loncat, setiap kita ngomong sit down dia malah tiduran, setiap kita ngomong sit down duduk dia malah lari terbirit-birit kemana, berontak, anak masih bocah kan, masih papi. Tapi karena kita biasain untuk dia nge-training dia, latihan terus setiap hari, ujungnya jadi apa? Dia pun terbiasa untuk melarang kita sit down. Artinya dia menangkap, oh gue harus duduk nih gitu. Karena tuan gue bilang gue harus duduk. Itulah maksudnya bisa karena biasa. Nah dan itu sama juga dengan case pada saat zaman dulu pas gue
masa-masa SMA kalau nggak salah. Itu tuh gue kalau dibilang males, males. Malesnya bukan maksudnya akademisnya gitu ya. Enggak, maksudnya untuk daily life. Gue males banget untuk yang namanya beberes rumah. Boro-boro beberes rumah. Beres-beres kasur tempat tidur gue pribadi. Dan beres-beres meja kerja. Hal basic seperti itu gue males banget. Zaman-zaman SMA lah. Terus bahkan untuk ngeberesin tempat tidur gue pribadi pun tuh harus nunggu nyokap gue tuh manual. Lisa beresin doang itu kasur kamu tuh berantakan banget. Semacam meja kerja juga. Iya, yaudah akhirnya gue beresin gitu. Harus nunggu disuruh dulu tuh baru gue beresin. Ya gimana sih anak muda gitu kan. Walaupun gue percaya anak muda jam sekarang sangat banyak yang lebih banyak rapi gitu ya. Gue salut sama kalian. Terus semenjak gue kuliah, seingat gue semenjak kuliah sih, semester-semester awal lah. Itu tuh gue entah kenapa apa yang menyambet diri gue pada saat itu, di titik itu, gue tuh merasa kayak, aduh nggak bisa nih gue kalau berantakan terus hidupnya. Gue ngerasa kayak kesannya tuh hidup gue tuh udah sangat-sangat apa ya, sangat-sangat messy, sangat-sangat berantakan lah. Padahal ibaratnya ngerapin kasur doang gitu kan, meja kerja doang, tapi gue nggak ngerasa hidup gue berantakan. Lebay banget sama anak muda. Anak muda tuh sangat-sangat mendramatisir keadaan gitu, mencari jati diri. Kayak pada saat itu gue ngerasa kayak aduh gue nggak bisa nih hidup gue berantakan terus. Ya udah akhirnya gue decide lah untuk ke YouTube. Zaman dulu tuh gue apa YouTube mencoba cari tahu di YouTube, belajar di YouTube. Aduh ya tapi nggak apa-apa, kita bisa belajar dari manapun. Gue search lah how to be disciplined, itu doang. Kalimatnya itu dong, how to be disciplined. Yang keluar tuh apa? Ya entah kenapa tiba-tiba gue tertuju kreator YouTube gitu, orang ibu-ibu bule gitu loh. Pada zaman itu tuh belum terlalu banyak tuh konten-konten ibu-ibu, pokoknya intinya konten si ibu-ibu ini tentang kayak beberes rumah tapi di time lapse. Itu 15 menit durasinya. Setelah gue lihat dari semua kontennya tuh intinya konten-konten tuh sebenarnya kayak gitu. Dia beberes rumahnya dari kamar anaknya, semuanya intinya rumahnya lah. Tapi di time lapse terus dikasih background lagu. Dan ternyata itu sangat satisfying untuk gue tonton. Gak tau kenapa gue kayak termotivasi. Padahal maksud gue tuh intentionnya tuh untuk mendapat video yang seperti mungkin video yang kayak gue yang bikin nih, ibaratnya kayak gimana cara kita bisa disiplin semacam gitu-gitu. Video yang kayak gitu yang gue butuhin mungkin kan. Tapi entah kenapa gue tertuju ke YouTube ibu itu gitu kan. Dia gak banyak, ibaratnya sorry kasarnya, dia gak banyak bacot ngomong kayak gue nih, kayak kita tuh harus kayak gini-gini. Enggak, dia literally cuman kontennya beberes rumah. Dan tapi gue termotivasi. Gak kerasa 15 menit gue tonton sampai habis. Dan gue ketagihan untuk nonton seperti itu. Bersyukurnya sekarang di era zaman sekarang tuh udah sangat-sangat banyak. Even gak usah bule gitu. Orang Indonesia pun ibu-ibu muda, ibu-ibu yang udah lebih dewasa, lebih tua juga. Udah banyak seliweran konten creator yang emang ibu rumah tangga gitu. Yang beres rumah di tamu. Dan itu sangat satisfying menurut gue. Dan I'm proud of you guys. Suka banget. Gue gak tahu, gue suka banget. Nggak usah banyak ngomong tapi di background doang dengan kalian beberes rumah tuh kayak menurut aku satisfying gitu, cozy untuk ditonton. Tanpa gue sadar gue termotivasi. Gue awalnya nggak bisa beberes rutin, bangun tidur beberes kasur, bangun tidur atau nggak pas mau habis belajar atau habis ngapain beresin meja sampai bersih. Nggak ada tuh di kamusnya Lisa Madea Karama ini, nggak ada. Sampai akhirnya gue memaksakan diri gue dengan action langsung. Apa yang udah gue lihat, apa yang bikin gue termotivasi di YouTube itu, si ibu itu, gue coba langsung action tanpa cang-cang-cong, tanpa harus gue tulis jadwal gue besok gue mau beres, enggak. Di saat itu juga gue coba untuk action, nggak harus nunggu pagi kok, nggak harus nunggu malam kok. Di saat itu juga ketika gue kayak gue mau juga kayak ibu ini, maksudnya bukan untuk bikin konten itu, gue mau juga bisa beres-beres kayak begitu gitu, ngerti nggak? Buat aku tuh saat di momen itu sangat susah, itu struggle menurut aku untuk beberes. Nunggu nyokap gue marah dulu kan. Nah ya udah akhirnya tanpa nunggu nyokap gue marah, di saat itu action langsung untuk mencoba beberes kasur. Udah lah singkat cerita, beres lah tuh kasur. Tanpa gue sadar, mungkin secara psikologi gitu ya, itu termasuk satu achievement besar untuk hidup gue pada saat itu. Si anak muda ini nih yang sangat susah untuk beberes rumah, untuk beres kasur, saat itu adalah satu checklist itu beberes kasur. Wow, I can do this gitu kan. Aku bisa ya ternyata. Oke, satu hari lewat. Besoknya dia mau coba lagi, ya, which is saya gitu ya. Saya mau coba lagi beresin kasur segala macam. Tanpa gue sadar, ternyata nggak selalu smooth kok perjalanan gue untuk beresin kasur gitu ya. Ada masanya juga gue kayak males, apalagi anak muda gitu kan. Males, tapi selalu gue paksa diri gue untuk action langsung kayak gue mau coba beresin kasur lagi gitu. Karena gue udah tahu rasanya dengan kasur udah beres tuh enak ya ternyata. Terus jadi disapu lidiin gitu, ternyata enak ya, maksudnya jadi lembut lagi spraynya gitu. Jadi aku merasakan hal-hal baik yang ternyata kalau gue ngelakuin ini enak nih untuk diri gue sendiri. Dan itu gue lakuin juga
pada meja belajar gue akhirnya. Ingat ya, meja belajar maksudnya bukan yang harus kosong gitu meja, enggak. At least ketika kamu mau belajar lagi atau ketika mau pakai meja itu lagi, itu udah ready, nggak harus gue rapi-rapihin lagi. Intinya gitulah, singkat cerita, akhirnya 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai gue tanpa gue sadar, ternyata itu udah membuild habit gue. Itu udah jadi kebiasaan bahwa at least sehari gue pasti beresin kasur. At least kalau meja belajar gue kalau udah mulai berantakan, barang gue nih tanpa gue harus paksa lagi, tapi udah barang gue kan udah kayak bergerak sendiri untuk, ih udah berantakan, gue beresin. Beda banget sama Lisa yang zaman dulu tuh, nggak ada kayak gitu. Walaupun nggak selalu setiap hari beres, yang meja kerja khususnya, but at least ketika gue udah melihat sesuatu hal yang sangat berantakan, gue tuh nggak perlu dipaksa nyokap gue lagi, atau gue udah nggak perlu dipaksa paksaan dari luar lagi, karena itu udah menjadi habit. Nah, udah ke-build tuh habit itu dia maksud aku. Gue tadinya nggak bisa, tapi karena gue membiasakan hal itu, jadi bisa. Nah, itu maksud aku. Bisa karena biasa. Ini sama juga dengan hal yang aku mau kasih tahu ke kalian. Kadang kita tuh ngalamin kalau kita ditanyain suatu hal atau ditantang suatu hal, kamu tuh bisa ngerjain kayak begini-gini gak sih? Kadang namanya manusia, kita udah diserang rasa ketakutan dulu. Tapi gue takut ngecewain, gue takut malah gue ngecewain di kedepannya, ntar gimana, gue mendingan bilangnya gak usah, gak bisa dulu deh. Padahal sebenarnya karena kamu belum coba doang, inti gitu loh. Terus misalnya kamu ditantang sama ini misalnya pelajar yang lagi nonton, atau misalnya kamu kuliah, kamu ditantang untuk, bukan ditantang sih sebenarnya, kayak kamu belum tahu ini sebenarnya tuh termasuk peluang untuk kamu, peluang besar untuk kamu. Misalnya ya, kamu bisa nggak jadi misalnya narasumber, atau nggak misalnya kamu bisa nggak mandu acara ini nanti nih tanggal sekian gitu. Kadang kan gitu ya, hidup nggak ada yang bisa prediksi. Kamu nggak ada background public speaking, kayak kamu nggak ada background jadi MC, tapi tiba-tiba tawaran datang ke kamu. Ini bukannya aku mau bilang artinya kamu tanpa persiapan kita harus selalu bilang bisa, enggak sih. Cuman at least kadang ada momen-momen kehidupan tuh yang unpredictable, yang kita nggak bisa prediksi. Tiba kok datang ke kita nih gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Ternyata siapa tahu jalan baik kamu tuh ada di situ. Kita nggak pernah tahu ya. Apa yang Tuhan mau kasih ke kita tuh kita juga nggak bisa prediksi juga gitu loh. Itulah sama dengan halnya peluang. Jadi maksud aku kadang kita udah keburu menutup peluang itu yang ada di depan mata kita, cuman karena kita takut. Cuma karena kita takut dan belum terbiasa aja sebenarnya. Siapa tahu kalau misalnya kamu latihan, kamu terbiasa, lama-lama jadi bisa. Bisa karena biasa. Gitu. Menurut aku itu bagus sih. Maksudnya, dan itu juga aku pelajari ya. Kayak contohnya ini aku lagi struggle banget ya tentang konsisten untuk upload di YouTube ya. Tapi ini jadi contohnya gini. Dulu aku itu tuh kalau upload selalu maunya yang, ya walaupun kalau kalian lihat lagi gitu ya, hasil konten YouTube aku juga nggak sebagus itu juga sih dulu. Maksudnya, tapi pada saat itu menurut aku itu udah bagus gitu. Udah malu. Pada saat itu aku ngerasa ini udah bagus nih gitu. Saya udah layak untuk diupload nih. Pas gue lihat lagi, nggak sebegitu bagusnya kok gitu. Jadi menurut aku bener kalau kata orang-orang yang bilang mulai aja dulu. Progres itu tuh yang bisa memperlihatkan kita apalagi nih yang kurang, apalagi nih yang harus diimprove. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi jangan takut dengan menerima suatu peluang. Kalau dapat ditantang sesuatu hal atau dikasih suatu pertanyaan yang mungkin aja kamu sebenarnya bisa nih gitu. Setelah kamu coba action gitu ya. Tapi kita udah keburu takut, udah keburu worry. Sebenarnya kita intinya takut ngecewain sih. Takutnya kalau gue udah bilang bisa, ternyata di kedepannya malah gue ngecewain orang itu misalnya. Gue ngerti banget karena gue juga pernah di posisi itu. Tapi that's life. Itulah kehidupan. Nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa kita jatuh, malu, gagal gitu ya. Kayak kita udah bilang bisa, ternyata nggak sebagus yang kita harapkan, nggak sebagus yang mereka harapkan gitu. Nggak apa-apa. Itu namanya kehidupan. Berarti justru kalau kita udah tahu nih, oh gue gagal di bagian ini, berarti gue harus improve di bagian ini. Atau enggak, oh gue gagal di bagian ini, gue cari jalan yang lain. Atau ya berarti ini bukan untuk hidup gue nih gitu. Dengan begitu kita makin kayak lebih tahu arah yang benar tuh sebenarnya gue tuh harusnya kayak gimana sih. Sebenarnya tuh untuk gue tuh bagusnya kayak gimana sih. Ini beda cerita dengan halnya misalnya kamu ditawarin suatu hal, dikasih suatu peluang, tapi kamu misalnya lagi sakit yang bener-bener kayak nggak memungkinkan lah untuk kamu ke tempat itu misalnya, atau nggak memungkinkan untuk kamu ada di posisi itu misalnya ya. Itu beda cerita. Karena kan ini kan karena kondisi fisik kamu lagi nggak bisa nih berarti. Tapi ini untuk aku ngomong ke kalian-kalian yang kalau misalnya lagi mikir, sebenarnya kalian bisa aja mungkin sebenarnya untuk mengiyakan, untuk yaudah aku coba dulu deh. Tapi kalian udah keburu tolak mentah-mentah. Aku cuma mau ngomong itu doang. Ini untuk kalian yang seperti itu. Jadi cobalah kita ambil peluang kalau misalnya, apalagi kalau itu peluang itu lagi datang ke kita. Jangan takut dulu. Coba aja dulu.
kayak gue kurang titik atau koma ya. Ya maksudnya jangan takut untuk coba hal itu dulu gitu loh. Apalagi kalau itu peluang datang sendiri ke kita. Begitu guys. Jadi kalau kalian lagi di posisi atau lagi ngalamin fase itu, lagi ditantang suatu hal, jangan mau itu kecil atau besar, jangan selalu langsung bilang, gue nggak bisa, jangan langsung ngomong nggak bisa dulu. Kita nggak tahu, siapa tahu kamu bisa sebenarnya. Cuma karena belum terbiasa aja mungkin. So itu aja untuk videoku kali ini. Mudah-mudahan kalian mudah-mudahan kalian bisa mendapat insight yang positif dari video ini. Seperti biasa, mudah-mudahan video bisa menjadi berkat untuk kalian semua yang menonton. Jangan lupa untuk di-like juga kalau kalian suka video seperti ini. Di-share juga boleh ke siapapun. Dan jangan lupa untuk subscribe karena aku akan selalu bikin video seperti ini. And I will see you in my next video. Bye-bye. Adios.